Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan, kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif, maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Alasan pengunduran diri apa? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik, yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan Wakil Presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon Wakil Presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling rusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia.
putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi, maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR, penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Saya tetap berpandangan, membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, londo ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya kira 2025 ini tinggal bareng sama tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan bilang kita kerja sama-sama mengembangkan pembahasan. Kalau lanjut itu kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang perlu saya disepakati. Respon mungkin sekarang situasi tentang Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada
tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Padasko yang dikirimkan namanya. Saya belum tahu. Nanti kita lihat. Kriteria yang khusus Dubes AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah, kan Anda tadi bilang karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dialog ke depan atau minggu depan atau Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapid dan bagus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah UHAP selesai bakal berlaku. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Demikian. Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi gangguan bagi masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Padasko dari Saya rasa cukup ya. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang susun mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin jadi soal kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Tidak kami secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang menuai kapan nanti banyak bayar. penulis ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi tetap akan membuka maksudnya. Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Padasko yang tadi Dubes itu kira-kira ada nama itu sebenarnya? Nggak boleh lah. Kita tapi terkenal orangnya. Iya, terkenal. Tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, oke, makasih ya. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman jagat media sosial dan ruang publik kita kembali diguncang oleh polemik yang tak kunjung usai. Ya, apalagi kalau bukan misteri di balik akun kontroversial Fufu Fafa. Ya, di mana teman-teman, isu ini bukan lagi sekedar gosip netizen, tapi sudah menjadi bola salju yang menggeliggir luar. Ya teman-teman, bahkan berpotensi mengancam posisi politik penting di negeri ini. Ya teman-teman, kita melihat dalam sebuah diskusi sengit, politisi senior Adian Manitupulu dan pakar hukum
Refli Harun merujak abis fenomena ini, ya di mana Adian Manitupulu dengan tegas menyoroti betapa rendahnya etika dan nilai moral dari narasi yang dibangun oleh akun tersebut. Ya, menghina ranah pribadi, melontarkan kata-kata kotor hingga merendahkan fisik dan orientasi seseorang. Ya, ini adalah tindakan yang tidak berada di luar koridor etika bangsa kita. Ya teman-teman, Adian mengingatkan bahwa seberapa apapun pilihan politik kita tidak boleh menoleransi cara-cara kotor seperti itu. Ya, di mana juga teman-teman, pembiaran terhadap tindakan tercela ini hanya akan berdampak pada pengulangan hal serupa di masa depan. Kita juga melihat teman-teman, jejak digital itu kejam dan sulit dihapus. Ya, di mana Roy Suryo bahkan sempat memaparkan analisisnya terkait upaya penghapusan sekitar 1.200 postingan dari akun Fufu Fafa. Ya, ini mulai dari kecerobohan transfer GoPay hingga nomor handphone yang terdaftar saat pencalonan wali kota Solo yang mencantolkan nama Gibran Rakabuming. Ya, di mana perusahaan nama identitas menjadi selamat yang tidak bisa mengubah virtual akun. Ya, hingga bocoran dari Tempo mengenai pengakuan internal, semuanya mengarah kuat pada satu kesimpulan mutakhir. Ya teman-teman, pertanyaannya sekarang, apakah sekedar meminta maaf saja cukup? Ya, di mana pakar hukum tata negara Ferry Asmari memberikan analisis yang sangat tajam terkait hal ini. Ya, menurutnya teman-teman, posisi wakil presiden bisa berada di ujung tanduk jika dugaan ini terbukti. Dasar hukumnya sangat jelas tertuang dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa syarat menjadi calon wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan bercela baik dari norma agama, masyarakat maupun adat. Ya teman-teman, kasus ini menjadi semakin berat bukan hanya karena isu postingannya di masa lalu, melainkan adanya unsur kebohongan publik ketika yang bersangkutan mengelak dan tidak menunjukkan sikap tegas untuk mengonfirmasi sebenarnya tercela terbuka. Ya teman-teman, jika DPR bergerak dan menindaklanjuti usulan dari berbagai forum masyarakat, ya ancaman pemakzulan atau impeachment bisa menjadi kenyataan yang sangat nyata. Ya teman-teman semua, bangsa ini harus dibangun di atas fondasi etika, kejujuran, dan cara berpikir tanpa kebencian. Ya, kita tidak boleh membiarkan misteri-misteri penyelenggara negara seperti ini menggantung tanpa kejelasan. Ya teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai polemik ini? Apakah isu akun Fufu Fafa ini harus diusut tuntas oleh DPR ataukah ini hanya akan menguap begitu saja? Ya teman-teman, mari kita memberikan komentar kita dan analisis cerdas kita di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk membagikan video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar banyak kali komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Firah Zamfirah. Di sini dia berpendapat teman-teman, hati Irma ini sudah kemasukan setan. Uang apapun tetap dia patuh kepada rajanya walaupun salah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Edian berpendapat Irma Cainago ini sering menghantam pribadi orang lain. Ya teman-teman, Ahmad Saleh juga memberikan tanggapannya, akhlak baik atau buruk seseorang bisa dinilai dengan peribahasanya. Ya teman-teman, kita lanjut. Daniel juga memberikan tanggapannya, saya tidak setuju dengan pendapat Irma Cainago, rata-rata setiap pendapat saya tidak setuju. Ya teman-teman, bersampaikan oleh teman kita Naya Genggong berpendapat, kalau mau mengajari rakyat, kalau bicara jangan sama emosi dan marah-marah. Ya teman-teman, kita lanjut. Hawania Marhani memberikan tanggapannya, rakyat yang mana yang mendukungmu Irma, jangan bawa-bawa nama rakyat karena rakyat Indonesia sekarang sudah terpecah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pojo Wiono berpendapat, Nenek Irma mewakili rakyat. Rakyat membayar pajak untuk gaji nenek. Rakyat tidak merasa terwakili dalam hal kebohongan. Rakyat lebih cerdas, tidak mau ditipu, dibodohi. Rakyat tidak sudi kalau golongan Nenek Irma. Ya teman-teman, kita lanjut. Aftun Abu Bakar memberikan tanggapannya, Irma, kelakuanmu tidak sesuai dengan kata-kata, bercerminlah.
Ya teman-teman, Abu Hasan juga memberikan tanggapannya, seharusnya Ibu Irma malu diceramahi dan diajar oleh Adian. Katanya sangat pintar dan sudah 3 periode DPR, tapi moralnya tidak ada sama sekali. Dapat DPR karena sebagai penjilat. Ya teman-teman, kita lanjut. Asep Supriyatna memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat, teman-teman, Ibu Dewan yang terhormat, sudah tua nanti kerasa jabatanmu tak ada apa di hadapan Allah, dan ucapan Anda akan dihisap nanti. Ya teman-teman, Maria Tul juga memberikan tanggapannya. Pokoknya sekali berbohong akan ada kebohongan selanjutnya, dan seterusnya menciptakan kebohongan untuk menutupi kebohongan lagi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sutarma Sri memberikan tanggapannya. Nenek ini katanya wakil rakyat. Rakyat yang mana? Kata-kata yang selalu keluar dari mulutnya sangat kotor. Lebih beradab anak SD daripada nenek yang katanya wakil rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Murcahya memberikan tanggapannya. Wakil rakyat yang mana, Bu? Enak aja, jangan tanya jadi tameng demi kelancaran Anda demi jabatan. Kata-kata Anda aja tidak mewakili rakyat sama sekali. Yang ada di otak Anda adalah jabatan. Rakyat hanya sebagai pijakan untuk naik jabatan. Ya teman-teman, Asep Dores juga memberikan tanggapannya. Sombong, bila wakil rakyat sudah 3 periode sebagai anggota DPR, so Irma kerja bukan untuk rakyat tapi buat rezimnya Mulyono. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pinanggiaga memberikan tanggapannya. Ya, di sini dia berpendapat, teman-teman, siapa yang dukung kamu Irma? Ada juga pada nyesel yang milik kamu kemarin. Dulu orang-orang seperti Irma, Fahri Hamzah dan Fadison sangat saya dengar kalau tampil di ILC. Sekarang tinggal Rocky Gerung, Raffi Harun dan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pungki Pas memberikan tanggapannya. Memang urakan kata-katanya Ibu Irma itu. Dia sudah lupa kalau yang bayar dia itu rakyat. Rakyat setuju bahwa dia recall. Ganti itu Pak Surya Paloh, malu-maluin Nasdem. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.